Perkenalkan, nama saya Nida Rupa 3 dengan NIM 2219037 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Jadi, di video kali ini saya akan bercerita dengan singkat mengenai karakteristik sosial dan ekonomi yang ada di Pulau Sumba yang berdasarkan tulisan Jack Lundveld 2010. Buku ini berjudul Ekonomi Uma, Sistem Ekonomi Berbasis Kekerabatan di Sumba. Buku ini membahas mengenai ekonomi yang ada di Lawonda, yaitu sebuah daerah pedesaan di bagian tengah Pulau Sumba yang terletak di bagian timur. Masyarakat di Maderi bagian utara, sebuah desa di Pulau Sumba, Indonesia, telah mendirikan organisasi petani mereka sendiri. Mereka memulai kegiatan organisasinya dengan kegiatan budidaya tanam kacang hijau. Di salah satu desa tetangga, penanaman kacang hijau tampaknya terlaksana dengan sangat baik dan menghasilkan bahan makanan tambahan dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan tanaman kacang hijau ternyata cocok sebagai tanaman pangan penghasil uang di desa itu. Bagi masyarakat setempat, pilihan pekerjaan untuk menghasilkan uang sangatlah terbatas, karena sebagian besar transaksi ekonomi pada saat itu bersifat non-moneter, yaitu transaksinya tanpa menggunakan uang. Masyarakat Sumba mempunyai pemahaman tersendiri mengenai penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan kerja. Pembedaan kategori jenis barang dalam pandangan mereka tidak hanya didasarkan pada faktor kualitas barang, tetapi juga pada nilai sosial yang melekat pada barang tersebut. Semua persepsi ini merupakan ciri khas kebudayaan mereka dan selalu menentukan keputusan ekonomi mereka. Padahal, ekonomi lokal Lawonda tidak bersifat statis dan banyak orang di daerah itu terlalu miskin untuk bertindak sesuai atau mengikuti aturan adat tradisional. Mereka terpaksa menemukan cara-cara mereka sendiri dalam menghadapi dan mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi di daerahnya. Secara bertahap, ekonomi lokal menjadi bagian dari ekonomi nasional. Perkembangan ini menuntut adanya keterampilan dan cara berpikir baru agar mampu mengambil bagian dengan sukses di dalam sistem ekonomi pasar. Transaksi perdagangan itu terbatas pada perdagangan komoditas ekspor, khususnya ternak ke pulau-pulau lainnya di Indonesia. Komoditas atau barang-barang dagangan ini dulunya sekarang pun demikian, dijual pada para pedagang, terutama pedagang Cina yang tinggal di daerah pemukiman di pesisir. Jadi di sini pada waktu itu orang Sumba pada zaman dulu yaitu melakukan transaksi dengan cara menukarkan barang dengan barang atau secara barter. Terima kasih dan semoga bermanfaat.